Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dea Amanda Melana dari kelompok 2. Hari ini izin untuk mempresentasikan materi dari kelompok 2 yaitu mekanisme ekspor impor. Mungkin langsung saja. Next. Untuk anggota kelompok saya yang pertama ada saya sendiri Dea Amanda NIM 094. Selanjutnya ada Rifda Kamila NIM 119, ada Neni Eka NIM 141, Putri Rahmanda NIM 143, Muhammad Mifzal Farzana NIM 144, Rehan Safia NIM 169, dan Rara Desyawa NIM 191. Baik, untuk cangkupan materi dari kelompok saya hari ini, yang pertama ada mekanisme ekspor impor, yang kedua ada prosedur fisik pengangkutan barang, yang ketiga ada ketentuan dan prosedur ekspor impor, yang keempat ada kepabeanan ekspor impor. Next. Untuk yang pertama yaitu mekanisme ekspor impor. Nah, mekanisme ekspor impor ini merupakan keseluruhan rangkaian proses yang dilakukan untuk menjual barang dari suatu negara ke negara lain, atau biasanya kita menyebutnya ekspor, maupun membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri, yang biasa kita menyebutnya impor. Proses ini mencakup berbagai tahap kritis mulai dari korespondensi, negosiasi, kesepakatan, penggunaan instrumen pembayaran internasional, hingga pelaksanaan pengiriman dan penyelesaian regulasi kepabeanan. Next. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam mekanisme ekspor impor sendiri itu ada eksportir, biasanya seller atau shipper, importir atau buyer, bank, bea cukai, shipping company, kemudian ada insurance company, surveyor, dan pemerintah atau lembaga perizinan. Next. Baik, selanjutnya adalah alur mekanisme ekspor dan impor. Mekanisme ekspor impor di Indonesia melibatkan berbagai tahapan mulai dari persiapan, dokumen, pemeriksaan bea cukai, hingga penyelesaian keuangan. Kedua, proses ini diatur ketat melalui berbagai regulasi untuk memastikan kelancaran perdagangan internasional sekaligus melindungi kepentingan ekonomi nasional. Pelaku usaha yang ingin terlibat dalam kegiatan ekspor impor harus memahami seluruh prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu, di bawah ini adalah mekanisme perdagangan menurut Priyanto dalam mini papernya. Yang pertama, importir dan eksportir terlebih dahulu telah membuat surat perjanjian atau kesepakatan dagang yang biasa disebut oleh sales contract yang berisi pemesanan jenis barang dan cara pembayarannya. Klausa di dalam perjanjian termasuk cara pembayaran dengan misalnya letter of credit. Berdasarkan hal tersebut, eksportir kemudian menyiapkan barang dan setelah barang siap dikapalkan, maka eksportir meminta kepada importir untuk membuka letter of credit. Lalu, importir kemudian meminta membuka letter of credit kepada bank dengan kondisi letter of creditnya termasuk persyaratan dokumen yang diminta eksportir sesuai kesepakatan. Lalu setelah membuka letter of credit dan mengirimkan kepada the advising bank, lalu the advising bank memberitahu eksportir bahwa letter of credit telah dibuka. Dengan diterimanya dokumen letter of credit oleh eksportir, maka eksportir dapat mengkapalkan atau mengirim barangnya, kemudian menyerahkan dokumen pengapalan atau dokumen pengiriman kepada the advising bank. Setelah dokumen diterima oleh the issuing bank dan dinyatakan sah tanpa penyimpangan, maka the issuing bank mentransfer dana ke advising bank. Lalu advising bank dapat membayarkan dana pembayaran kepada eksportir setelah dikurangi biaya administrasi. Lalu ada dokumen.
The Issuing Bank menyerahkan dokumen pengapalan kepada importir dan menagih dana pembayaran barang yang diimpor ditambah dengan komisi atau fee, letter of credit, dan biaya administrasi. Dengan berbekal dokumen barang-barang tersebut, importir mengeluarkan barang yang diimpor dari pelabuhan. Lalu dokumen tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dokumen mekanisme ekspor dan impor. Yang pertama, untuk dokumen ekspor yang dibutuhkan yaitu ada sale contract atau kontrak penjualan, lalu commercial invoice atau faktur perdagangan, lalu letter of credit, pemberitahuan ekspor barang atau PEB, bill of lading atau airway bill atau AWB, lalu ada polis asuransi, packing list, certificate of origin atau SKA, lalu ada quality statement dan bill of exchange atau vessel export. Lalu ada dokumen impor yaitu yang berisi invoice atau faktur, packing list, bill of lading atau airway bill, certificate of origin, insurance documents, lalu ada draft atau bill of exchange atau vessel. Selanjutnya ada certificate of inspection, certificate of quality, weight certificate, dan sanitary atau health atau veterinary certificate. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah resiko tantangan ekspor-impor. Salah satu resiko utama adalah fluktuasi nilai tukar mata uang, perbedaan kurs yang terjadi antara saat kontrak ditandatangani dengan waktu pembayaran dapat menimbulkan kerugian, terutama jika nilai tukar tidak stabil. Selain itu, resiko politik dan regulasi juga menjadi tantangan besar. Perubahan kebijakan pemerintah, penerapan tarif baru, atau adanya embargo terhadap negara tertentu dapat berdampak langsung pada kelancaran ekspor-impor. Dari sisi administratif, keterlambatan dalam penyelesaian dokumen atau adanya kesalahan pencatatan juga sering menjadi kendala. Dokumen ekspor-impor yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar internasional dapat menghambat proses pengiriman barang. Resiko logistik juga perlu diperhatikan seperti kerusakan barang dalam perjalanan, keterlambatan pengiriman akibat cuaca buruk, maupun kenaikan biaya transportasi. Tidak hanya itu, keamanan barang pun menjadi isu penting karena ancaman pencurian, penyelundupan, atau kehilangan barang masih sering terjadi. Selain berbagai resiko tersebut, tantangan globalisasi dan persaingan internasional juga menuntut pelaku usaha untuk selalu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Produk yang tidak memenuhi standar internasional akan sulit bersaing di pasar global. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi strategi yang wajib diterapkan oleh eksportir maupun importir. Langkah-langkah seperti diversifikasi pasar, penggunaan instrumen lindung nilai atau hedging, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi internasional menjadi kunci agar kegiatan ekspor-impor dapat berjalan lancar dan menguntungkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu mengenai prosedur fisik pengangkutan barang. Nah, untuk definisinya prosedur fisik pengangkutan ini adalah serangkaian tahapan nyata dalam proses memindahkan barang dari pihak eksportir di negara asal menuju importir di negara tujuan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut, ataupun udara. Nah, tahapan utamanya dari prosedur fisik ini itu meliputi perpindahan barang dari gudang eksportir, kemudian menuju pelabuhan, lalu menuju kapal atau pesawat, nah kemudian menuju pelabuhan tujuan, dan terakhir berada di gudang importir. Next.
Selanjutnya adalah jenis transportasi internasional yang dapat digunakan sebagai sarana ekspor dan impor menurut Swari di dalam mini papernya, yaitu transportasi merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan terkait alat angkut yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain sehingga pengangkut berfungsi sebagai sarana penunjang dan dorongan dalam pembangunan dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. Nah, angkutan transportasi barang dalam transaksi perdagangan internasional memiliki banyak sekali alternatif media pengangkutan. Lalu dalam mini papernya Suari, jenis angkutan transportasi dibagi menjadi seperti berikut. Yang pertama ada moda angkutan laut konvensional. Yang pertama, konvensional liner vessel atau jenis kapal pengangkut yang belum menggunakan kontainer. Lalu yang kedua ada semi container vessel atau jenis kapal pengangkut yang sebagian menyediakan tempat untuk kontainer. Lalu full container vessel, yaitu jenis kapal yang khusus mengangkut barang-barang yang dikemas dalam kontainer dan berlabuh di dermaga atau pelabuhan peti kemas. Lalu selanjutnya ada moda angkutan laut kontainer. Ada general cargo container, ada thermal container, ada bulk container, ada tank container. Lalu yang selanjutnya ada moda angkutan udara. Yang pertama ada passenger aircraft, lalu ada all cargo aircraft, lalu selanjutnya moda angkutan darat, yaitu truk lintas negara, kereta api, dan terakhir adalah angkutan multimoda atau kombinasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahapan fisik prosedur pengangkutan. Prosedur pengangkutan dalam kegiatan ekspor-impor mencakup urutan fisik pengiriman barang melalui berbagai moda transportasi yang meliputi pertama ada persiapan pengiriman. Pada tahap ini, eksportir menyiapkan segala kebutuhan sebelum barang dikirim. Langkah awal biasanya membuat shipping instruction atau instruksi pengiriman yang berisi tentang detail barang, jumlah, tujuan, serta moda transportasi yang dipilih. Setelah itu dilakukan pemesanan ruang atau booking space pada kapal atau pesawat agar barang mendapatkan jadwal keberangkatan. Jika pengiriman menggunakan kontainer, dilakukan stuffing, yaitu memasukkan barang ke dalam kontainer dengan memperhatikan tata cara penyusunan agar aman selama perjalanan. Lalu yang kedua ada pengangkutan. Setelah semua persiapan selesai, barang dimuat ke dalam sarana angkut seperti kapal laut, pesawat udara, atau truk. Selama perjalanan, barang dipantau statusnya melalui sistem pelacakan atau tracking system dari perusahaan, pelayaran, atau ekspedisi. Tahap ini penting karena menyangkut ketepatan waktu pengiriman, keamanan barang, dan koordinasi antara eksportir, forwarder, dan penerima barang di negara tujuan. Yang ketiga ada pemeriksaan fisik. Kalau dalam ekspor dilakukan jika barang termasuk kategori tinggi resiko atau mendapatkan fasilitas khusus seperti akan diimpor kembali, mendapat pembebasan bea atau berdasarkan analisis risiko internal. Jika impor, barang dapat diperiksa fisik oleh bea cukai setelah dokumen dianggap lengkap. Pada tahap tertentu, bea cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang. Tidak semua barang otomatis diperiksa, namun barang-barang dengan tingkat risiko yang tinggi, barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea, atau barang tertentu yang ditentukan oleh hasil analisis risiko akan menjadi prioritas pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan isi barang sesuai dengan dokumen yang dilampirkan serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dan terakhir yaitu ada distribusi. Setelah barang mendapatkan izin keluar dari pelabuhan atau bandara, barang akan
didistribusikan ke gudang penerima, pasar lokal, atau ke tangan konsumen. Pada tahap ini, biasanya perusahaan logistik lokal berperan untuk mengantarkan barang sampai ke alamat akhir. Distribusi menjadi tahap penutup dari keseluruhan rangkaian pengangkutan barang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni asuransi dan keamanan barang dalam prosedur fisik pengangkutan. Dalam perdagangan internasional, pengangkutan barang dari satu negara ke negara lain menghadapi banyak potensi resiko, mulai dari kerusakan barang, kehilangan, hingga keterlambatan pengiriman. Untuk meminimalisasi kerugian akibat resiko tersebut, maka diperlukan adanya perlindungan berupa asuransi barang. Asuransi kargo atau cargo insurance merupakan salah satu instrumen penting yang memberikan jaminan finansial apabila terjadi resiko selama proses pengangkutan. Jenis asuransi yang umum digunakan dalam perdagangan internasional antara lain all risk policy yang melindungi hampir semua resiko kecuali yang secara tegas dikecualikan dalam polis. Total loss TLO yang hanya memberikan perlindungan apabila barang hilang secara total, serta cargo clauses yang merupakan standar internasional dalam asuransi pengangkutan laut dengan tingkat perlindungan berbeda. Melalui asuransi ini, eksportir maupun importir memiliki jaminan bahwa kerugian yang timbul dapat diminimalkan. Selain asuransi, aspek keamanan barang juga menjadi perhatian utama dalam prosedur fisik pengangkutan. Barang harus dikemas dan diberi label sesuai standar internasional untuk menghindari kerusakan selama perjalanan. Teknologi pelacakan modern seperti penggunaan sistem GPS dan tracking system juga telah banyak diterapkan agar pemilik barang dapat memantau posisi kargo secara real-time. Di pelabuhan atau bandara, pemeriksaan keamanan dilakukan secara ketat untuk mencegah penyelundupan dan memastikan barang yang dikirim sesuai dengan dokumen resmi. Dokumen kontrak pengangkutan seperti Bill of Lading juga memegang peranan penting dalam menjamin bahwa barang dikirim sesuai perjanjian antara pihak pengirim, shipper, dan perusahaan pengangkutan, carrier. Dengan demikian, keberadaan asuransi dan sistem keamanan yang memadai akan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha serta menjamin kelancaran arus barang dalam mekanisme ekspor impor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat badan usaha yang mengurusi pengangkutan barang dalam perdagangan internasional, yaitu freight forwarder. Freight forwarder merupakan badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport, baik darat, laut, maupun udara. Terdapat beberapa peran freight forwarder diantaranya yaitu melaksanakan pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh adanya peraturan-peraturan pemerintah negara ekspor, negara transit, dan negara impor. Kemudian melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan letter of credit, certificate of receipt, bill of lading, seaway bill, airway bill, house bill of lading, delivery order, dan sebagainya. Kemudian menyelesaikan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan transportasi, penanganan muatan di pelabuhan ataupun di gudang. Kemudian untuk menangani aspek strategis meliputi perencanaan rute, pengelolaan dokumentasi ekspor-impor, pengawasan transit, serta mitigasi risiko yang mungkin terjadi selama pengangkutan. Freight forwarder juga berfungsi sebagai pusat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasokan dari pengirim, penerima, pihak bea cukai, penyedia layanan, pelabuhan, perusahaan asuransi, hingga pihak regulator lainnya. Dalam hal ini, freight forwarder tidak hanya menangani logistik fisik, namun juga banyak peranan freight forwarder dalam perdagangan internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, untuk selanjutnya yakni ketentuan Selanjutnya, dan ketentuan dan prosedur ekspor impor. Yang pertama, terdapat dasar hukum ekspor impor. Dasar hukum kepabeanan merupakan ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Kebijakan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Kepabeanan khusus di bidang ekspor, diantaranya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 501 KMK 01 1998 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Kemudian terdapat Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai tentang petunjuk pelaksanaan kepabeanan di bidang ekspor. Selanjutnya, Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai mengenai petunjuk pelaksanaan pemeriksaan pabean barang yang mendapat kemudahan ekspor dan yang digabung dengan barang lain. Selanjutnya, Surat Edaran dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai terbaru. Kemudian, dasar hukum kepabeanan impor diantaranya yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI mengenai tata laksana kepabeanan di bidang impor, kemudian Keputusan Menteri Keuangan RI tentang tata laksana impor barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos, dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan. Selanjutnya, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang petunjuk pelaksanaan tata laksana kepabeanan di bidang impor. Selanjutnya, Surat Edaran, Surat Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai terbaru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. baik, selanjutnya yakni definisi barang dilarang. Definisinya yakni barang-barang yang dilarang dibawa, dikirim atau diimpor karena alasan keamanan, keselamatan, moral, atau kesehatan seperti bahan peledak, senjata, narkotika, zat berbahaya, dan hewan atau tumbuhan yang dilarang. Prosedur penanganan barang terlarang seperti pelaporan dan penyerahan kepada pihak berwenang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Contoh barang terlarang yakni bahan peledak dan mudah terbakar, senjata dan benda tajam, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, bahan kimia dan berbahaya, bahan terkait moral, hewan dan tumbuhan, peraturan kesehatan dan kualitas. Next. Next. Nah, selanjutnya yakni prosedur penanganan barang terlarang. Yakni ada pelaporan. Penumpang dan pengirim harus melaporkan barang terlarang kepada petugas di tempat pemeriksaan atau konter. Yang kedua, pembuangan barang terlarang yang dibawa ke bandara, misalnya harus dibuang ke kotak yang ditinggalkan di pos pemeriksaan keamanan. Yang ketiga, penyerahan kepada pihak berwenang. Pengiriman barang terlarang dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya oleh instansi yang berwenang dengan dokumen pendukung. Yang terakhir, sanksi hukum. Membawa atau mengirimkan barang terlarang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi hukum atau denda. Next. Prosedur proses ekspor dan impor. Ekspor barang wajib diberitahukan melalui pemberitahuan ekspor barang. Yang kedua, setelah FEP disampaikan umumnya via sistem elektronik kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea Cukai mengevaluasi dan apabila sesuai akan menerbitkan surat pemberitahuan pengeluaran barang sebagai tanda pelepasan barang. Yang kedua, impor. Proses dimulai dengan pemberitahuan impor barang, pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak impor. Barang akan diperiksa secara jalur hijau atau merah, tergantung evaluasi risiko. Jika datang sesuai penumpang atau awak, wajib mengisi elektronik custom declaration. Yang kedua yakni izin ketentuan. Ketentuan barang kiriman
diatur dalam PMK nomor 96 2023 menggantikan PMK 199 2019 berlaku untuk impor dan ekspor barang kiriman dengan syarat nilai FOB tertentu dan klasifikasi komoditas, izin khusus perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, dan nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Perusahaan pengurusan jasa kepabeanan adalah pihak yang memfasilitasi importir atau eksportir dalam mengurus dokumen kepabeanan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada definisi dari fasilitas pemerintahan, yaitu ada skala bentuk pelayanan, barang publik atau jasa publik yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seluruh bagian pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, wajib mendukung adanya fasilitas ini secara merata di setiap daerah. Yaitu ada contoh fasilitas pemerintahan. Yang pertama ada pelayanan publik satu pintu di KIK, berupa pelayanan perizinan yang disederhanakan oleh administrator KIK. Fasilitas yang kedua ada fasilitas untuk ibu menyusui atau ruang laktasi, disediakan tempat publik sesuai PP No. 33 tahun 2012. Yang selanjutnya ada fasilitas untuk penyandang disabilitas, meliputi penyediaan kursi roda untuk kenyamanan akses ke pengadilan dan fasilitas publik lainnya sesuai Undang-Undang HAM atau Hak Asasi Manusia. Yang terakhir ada Standar Nasional Indonesia atau SNI. Di dalam KIK, SNI tidak diwajibkan untuk kegiatan investasi. Selanjutnya ada administrasi dan ketentuan prosedur. Next. Nah, tahapan administrasi kepabeanan. Yang pertama ada impor, yaitu pendaftaran awal. Importir wajib memiliki legalitas seperti nomor pokok importir atau NPI, angka pengenalan importir, dan nomor induk berusaha. Pendaftaran dilakukan melalui sistem elektronik milik Bea Cukai untuk memvalidasi profil perusahaan. Yang kedua ada pengajuan PIB atau pemberitahuan impor barang. Importir atau PPJK, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, mengajukan dokumen PIB atau pemberitahuan impor barang via sistem elektronik seperti PDE dan INSW. Dokumen pendukung meliputi invoice, packing list, bill of lading atau RY bill, ada AS kode serta izin teknik bila barang termasuk dalam kategori larangan dan pembatasan. Selanjutnya ada verifikasi dan penetapan jalur pemeriksaan. Yaitu DJP menilai dokumen dan menetapkan jalur pemeriksaan. Ada jalur hijau, kuning, dan merah. Untuk hijau yaitu langsung keluar, yang kuning pemeriksaan dokumen lebih mendalam, yang merah pemeriksaan fisik menyeluruh. Selanjutnya ada SPTPN atau surat penetapan tarif dan nilai pabean. Itu diterbitkan jika ada revisi terhadap tarif atau nilai pabean berdasarkan penilaian DJBC. Selanjutnya ada pembayaran bea dan pajak. Setelah tarif ditetapkan, importir melakukan pembayaran melalui bank persepsi dan sistem akan mengeluarkan surat bukti penerimaan negara. Selanjutnya ada SPPB atau surat persetujuan pengeluaran barang.
Jika semua kewajiban telah dipenuhi, DJBC menerbitkan SPPB dan barang boleh dikeluarkan. Yang selanjutnya prosedur untuk ekspor. Pendaftaran dan yang pertama ada pendaftaran dan pengajuan PEB. Eksportir mendaftar di sistem CEISA dan mengajukan pemberitahuan ekspor barang atau PEB secara elektronik lewat ekspor disertai dokumen seperti invoice, packing list, dan izin untuk barang. Kedua, ada verifikasi dan penetapan jalur resiko. Berdasarkan profil resiko, DJBC menetapkan jalur pemeriksaan. Yang untuk jalurnya tadi hijau, kuning, dan merah. Yang terakhir ada penerbitan NPE atau Nota Pelayanan Ekspor. Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, DJBC menerbitkan NPE sebagai tanda bahwa barang dapat diekspor. Next. Nah, baik, selanjutnya di materi yang keempat. Di materi yang keempat ada prosedur kepabeanan ekspor impor. Next. Definisi. Nah, definisinya dari prosedur kepabeanan ini sendiri adalah serangkaian proses pemeriksaan, pengawasan, dan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap barang ekspor maupun impor. Tujuan dari kepabeanan ini sendiri itu adalah untuk memastikan bahwa barang yang keluar atau masuk wilayah kepabeanan sudah memenuhi ketentuan hukum, perpajakan, serta perizinan yang berlaku. Next. Selanjutnya adalah prosedur ekspor kepabeanan. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran. Sedangkan eksportir merupakan orang atau perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Lalu, kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar untuk komoditas ekspor Indonesia. Lalu, menurut pendapat lain, yaitu pendapat dari Silano, kepabeanan merupakan kewajiban untuk membayar pajak atas barang yang dimasukkan dan diimpor. Next. Selanjutnya adalah tata laksana ekspor menurut website resmi dari Bea Cukai. Yang pertama, dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB dikirim ke kantor Bea Cukai di lokasi pemuatan barang eksportir atau kuasanya. Lalu, yang kedua, setelah dokumen pemberitahuan dikirim, penelitian dokumen dilakukan terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB. Yang tiga, jika analisis dokumen PEB menunjukkan bahwa data PEB tidak lengkap atau tidak sesuai, maka respon nota pemberitahuan penolakan atau NPP diterbitkan. Lalu yang keempat, jika penelitian larangan atau pembatasan menunjukkan bahwa dokumen persyaratan belum dipenuhi, maka nota pemberitahuan persyaratan dokumen atau NPPD diterbitkan. Yang kelima, hasil penelitian sistem komputer pelayanan menunjukkan bahwa barang lengkap dan sesuai, tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, tetapi memenuhi persyaratan ekspor. Lalu barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik. PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan respons NPE diterbitkan. Lalu yang keenam, jika pemeriksaan fisik dilakukan pada barang ekspor, pemberitahuan pemeriksaan barang atau PPB diterbitkan. Jika ini terjadi, maka pemberitahuan PPB menunjukkan yang pertama, jika hasilnya sesuai, nota pelayanan ekspor atau NPE diterbitkan. Lalu yang kedua, jika hasilnya tidak sesuai, maka dikirim ke unit pengawasan untuk
penelitian tambahan. Next. Lalu yang selanjutnya, pemeriksaan fisik barang. Ini juga berdasarkan website resmi dari Bea Cukai, yaitu barang ekspor dapat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen resiko. Yang pertama, barang ekspor yang akan diimpor kembali. Yang kedua, barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali. Yang ketiga, barang ekspor yang menerima fasilitas pengembalian atau pembebasan. Yang keempat, barang ekspor dan bea keluar. Yang kelima, barang ekspor yang berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan indikasi yang kuat bahwa akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan. Lalu selanjutnya ada yang keenam, barang ekspor berdasarkan hasil analisis dari data dari unit pengawasan menunjukkan bahwa ada indikasi yang kuat bahwa akan terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Lalu pemeriksaan fisik ini dapat dilakukan yang pertama itu ada di kawasan pabean, yang kedua dapat dilakukan di gudang eksportir, lalu tempat lain lah yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang yang akan diekspor itu tadi. Lalu pengecualian kewajiban memberitahukan PEB. Yang pertama, barang pribadi penumpang. Yang kedua, barang sarana pengangkut. Yang ketiga, barang pelintas batas atau barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 kg. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prosedur impor kepabeanan. Impor dalam konteks kepabeanan pada dasarnya diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah kepabean yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara Republik Indonesia, serta zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Seluruh proses tersebut wajib mengikuti ketentuan yang telah berlaku, termasuk kewajiban pembayaran bea masuk dan pemeriksaan dokumen maupun fisik barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Kepabeanan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau impor maupun keluar atau ekspor dari daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar sebagai penerimaan negara. Dengan demikian, impor kepabeanan dapat dipahami sebagai kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke daerah pabean yang tunduk pada serangkaian kewajiban administratif, fiskal, dan pengawasan oleh bea dan cukai. Next. Selanjutnya ada tata laksana impor seperti dalam gambar berikut. Prosedur umum impor barang di Indonesia melalui portal INSW dimulai dari kegiatan importir mencari pemasok atau supplier yang sesuai dengan jenis barang yang akan diimpor. Setelah tercapai kesepakatan harga, importir membuka letter of credit di bank devisa dengan melampirkan purchase order atau PO atas barang yang dipesan. Dokumen ini kemudian diteruskan ke bank luar negeri yang akan menghubungi supplier untuk memastikan perjanjian sesuai dengan isi letter of credit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Barang yang dipesan kemudian dipersiapkan oleh supplier untuk dikirim melalui pelabuhan pemuatan. Sebelum pengiriman, supplier mengirimkan salinan dokumen penting pada importir seperti bill of lading, invoice, packing list, serta dokumen lain yang diperlukan seperti sertifikat karantina, Form E atau Form D. Dokumen asli selanjutnya akan dikirim melalui bank dan diteruskan kepada importir. Setelah dokumen diterima, importir wajib membuat dan mengisi dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB
Apabila importir memiliki modul PIB dan sistem ID sendiri, maka ia dapat melakukan input dan pengiriman data PIB secara mandiri. Namun, jika tidak, importir dapat menggunakan jasa PPJK atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Melalui PIB akan diketahui jumlah kewajiban bea masuk, PPN, PPh impor, serta pajak lain yang harus dibayarkan. Selanjutnya, importir melakukan pembayaran pajak dan biaya PNBP melalui bank devisa. Data pembayaran ini secara otomatis akan diteruskan oleh bank ke sistem komputer pelayanan atau SKP Bea Cukai melalui media pertukaran data elektronik. Pada tahap berikutnya, data PIB juga dikirimkan secara online ke portal INSW untuk divalidasi. Portal INSW ini berfungsi untuk memeriksa kebenaran pengisian dokumen serta memverifikasi perizinan terkait larangan dan pembatasan. Jika terdapat kesalahan, PIB akan ditolak atau di-reject, dan importir harus memperbaiki serta mengirimkan kembali. Apabila validasi berhasil, data PIB akan otomatis diteruskan ke SKP Bea dan Cukai untuk dilakukan validasi ulang dan penentuan jalur pemeriksaan. Hasil penjaluran terbagi menjadi dua. Jika barang mendapat jalur hijau, maka Bea dan Cukai langsung menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB tanpa pemeriksaan fisik. Sebaliknya, jika mendapat jalur merah, barang wajib diperiksa fisiknya terlebih dahulu. Apabila hasil pemeriksaan sesuai dengan dokumen, SPPB akan diterbitkan. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka barang akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Kepabeanan yang berlaku. Setelah SPPB diterima, importir dapat mencetak dokumen tersebut melalui modul PIB dan menggunakannya bersama dokumen asli lainnya untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni sistem pelayanan kepabeanan. Tujuan utama dari sistem pelayanan kepabeanan adalah untuk memperlancar arus barang masuk dan keluar, menjamin keamanan serta kepatuhan hukum, dan mengoptimalkan penerimaan negara melalui pungutan bea masuk maupun pajak. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa sistem pelayanan yang digunakan. Pada awalnya, pelayanan dilakukan secara manual dengan pemeriksaan fisik dokumen dan barang. Namun, seiring perkembangan teknologi, sistem ini beralih ke metode elektronik yang lebih modern. Salah satunya melalui JISA, Custom Access Information System and Automation. JISA memungkinkan proses administrasi bea cukai dilakukan secara offline sehingga lebih cepat, transparan, dan efisien. Selain itu, Indonesia juga menerapkan klasifikasi jalur pelayanan berupa Green Line dan Red Line. Barang yang masuk kategori Green Line dapat keluar dari pelabuhan tanpa pemeriksaan fisik, sedangkan Red Line memerlukan pemeriksaan lebih mendetail karena dianggap berisiko tinggi. Untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, pemerintah juga mengembangkan sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang mengintegrasikan data ekspor-impor dengan berbagai instansi terkait, sehingga proses perizinan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih terpadu. Inovasi dalam pelayanan kepabeanan terus dikembangkan, antara lain dengan penggunaan sistem otomatisasi, penerapan manajemen risiko untuk memfokuskan pemeriksaan pada barang tertentu, serta digitalisasi dokumen agar lebih transparan dan efisien. Dengan adanya sistem pelayanan kepabeanan yang modern dan terintegrasi, diharapkan kegiatan ekspor-impor dapat berlangsung dengan lancar, biaya logistik dapat ditekan, dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional semakin meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dalam kepabeanan terdapat bea masuk dan bea keluar. Bea masuk merupakan penghutang yang dilakukan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Pabean dan dikenakan pada barang-barang impor. Dengan kata lain, jika mengimpor barang dari negara lain,
tidak hanya berkewajiban untuk membayar harga barang tersebut beserta ongkos kirimnya, melainkan juga harus membayar pungutan pada negara yang berupa bea masuk tersebut. Besaran bea masuk yang dikenakan berbeda tergantung jenis barang yang diimpor. Selanjutnya, bea keluar merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Pabean dan dikenakan pada barang-barang ekspor. Bea keluar hanya dikenakan pada beberapa jenis barang ekspor. Barang-barang tersebut biasanya merupakan barang-barang yang menjadi kebutuhan dalam negeri seperti minyak kelapa sawit, pasir besi, beberapa jenis kayu, rotan, dan sebagainya. Barang yang kena bea keluar biasanya merupakan produk mentah atau setengah jadi. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis bea masuk. Yang pertama yaitu bea masuk anti-dumping. Bea masuk anti-dumping merupakan bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor di mana harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya atau harga pasar domestik. Impor barang tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut, menghalangi pengembangan industri barang sejenis dalam negeri. Bea masuk anti-dumping dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut. Yang kedua merupakan bea masuk imbalan. Bea masuk imbalan merupakan bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor di mana ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut. Bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan biaya permohonan, tanggungan, atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi dan pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut. Yang ketiga yaitu bea masuk tindakan pengamanan, yang merupakan bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor di mana terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut menyebabkan kerugian atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan yang secara langsung bersaing. Kemudian yang keempat, bea masuk pembalasan. Bea masuk pembalasan adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni ada fasilitas khusus kepabeanan. Definisi next. Definisi dari fasilitas khusus kepabeanan adalah kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendorong efisiensi perdagangan internasional, seperti pengurangan bea masuk, penanggungan pembayaran pajak, penyederhanaan prosedur, atau perlakuan jalur prioritas. Fasilitas ini diberikan kepada pelaku usaha atau kawasan tertentu. Contohnya, kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Contoh fasilitas pemerintahan, yakni ada 4. Yang pertama, kemudahan pabean di KEK. Yang kedua, fasilitas untuk AEO. Yang ketiga, kemudahan prosedural. Yang keempat, fasilitas pembebasan dan penangguhan bea masuk. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus yang PT Bahari Makmur Jati atau PMS Food, produsen udang beku ekspor asal Indonesia, menjadi sorotan karena produk udangnya make great value ditarik atau recall oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Amerika Serikat. Hasil pengujian menemukan keberadaan isotop radioaktif cesium. Meski di bawah batas intervensi FDA, namun tetap dianggap resiko jika dikonsumsi terus-menerus. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengendalian kualitas dan keamanan pangan internasional, serta efeknya terhadap reputasi perusahaan dan mekanisme ekspor dengan aspek seperti inspeksi, regulasi, dan prosedur recall. Selanjutnya ada solusinya, yaitu kasus ditariknya produk udang beku merek Great Value milik PT Bahari Makmur Sejati oleh FDA Amerika Serikat karena terdeteksi isotop radioaktif cesium 137. Meskipun di bawah ambang batas intervensi, menjadi peringatan serius tentang lemahnya pengendalian mutu ekspor pangan Indonesia. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu memperkuat sistem quality control dan quality assurance dengan pengujian lebih ketat, termasuk uji kontaminan radioaktif, logam berat, dan residu kimia, serta melakukan audit mutu secara periodik. Kolaborasi dengan lembaga pengawas nasional maupun internasional juga penting agar standar pengujian selaras dan transparan sebelum produk diekspor. Selain itu, penerapan traceability sistem berbasis digital akan memudahkan pelacakan produk dari tambak hingga distribusi akhir, sehingga jika terjadi masalah, proses investigasi dan penarikan produk bisa lebih cepat. PT BMS juga harus menyiapkan strategi manajemen krisis yang transparan dengan komunikasi publik yang baik agar kepercayaan konsumen tidak hilang. Dari sisi pemerintah, perlu ada evaluasi regulasi ekspor dengan memperketat inspeksi pra-ekspor dan memberikan insentif bagi perusahaan yang sudah menerapkan standar internasional secara HACCP, ISO, atau BRCGS secara kritis. Kasus ini bukan hanya masalah teknis, tetapi isu sistemik dalam tata kelola keamanan pangan. Tanpa perbaikan menyeluruh, reputasi ekspor Indonesia akan terancam dan dampaknya bisa meluas hingga merugikan pelaku usaha lain termasuk UMKM yang bergantung pada kepercayaan pasar global. Next. Ya, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian saya persilahkan teman-teman untuk bertanya. Mohon untuk di raise hand. Baik, terlihat ada enam teman-teman yang raise hand. Kalau gitu saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 3 pertanyaan, saya persilahkan. Yang pertama ada Mbak Nabila. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi sudah dijelaskan terdapat beberapa fasilitas khusus kepabeanan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika fasilitas khusus kepabeanan kayak KEG dan AE malah dimanfaatkan oleh perusahaan asing yang
membuka usaha di Indonesia, bukan oleh UMKM lokal. Menurut kalian, apakah itu tetap menguntungkan Indonesia atau justru bisa merugikan pelaku usaha kecil di dalam negeri? Apakah bisa dipahami? Baik, bisa Mbak Nabila. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, yang kedua ada Mbak Nilam. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Dea. Tadi sempat dijelaskan, freight forwarder memiliki peran penting dalam proses ekspor-impor ya, mulai dari mengurus dokumen, kepabean, melakukan perancangan rute, mengawasi transit barang, hingga memastikan kelengkapan dari dokumen. Namun, jasa freight forwarder biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, seringkali menjadi kendala bagi eksportir skala kecil atau UMKM yang baru ingin masuk ke pasar internasional. Nah, di sini menurut kelompok 2, bagaimana caranya agar UMKM bisa tetap melakukan ekspor dengan efisien tanpa terbebani biaya tinggi dari jasa forwarder tersebut. Apakah penggunaan solusi berbasis digital seperti integrasi dengan sistem pemerintah, misalnya seperti INSB, itu bisa menjadi jalan keluarnya? Begitu. Apakah dapat diterima, Mbak Dea? Baik, dapat diterima. Kemudian selanjutnya Mas Rizal Devandi. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Mbak Moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak yang ingin presentasi, yaitu mengenai kata slide definisi freight forwarder. Saya ingin bertanya, dalam praktiknya freight forwarder kan berperan penting dalam memastikan kelancaran rantai pasok internasional. Namun penggunaan multi modal transport, yaitu darat, laut maupun udara, sering kali menghadapi kendala seperti biaya tinggi, perbedaan regulasi antar negara, serta resiko keterlambatan pengiriman. Saya ingin bertanya kepada kelompok ini, bagaimana freight forwarder dapat menyusun strategi yang efektif dan efisien untuk mengatasi kendala tersebut agar tetap mampu memberikan layanan yang efisien, terpercaya, dan kompetitif di pasar global. Gimana? Apakah bisa jelas pertanyaan saya? Baik, sudah jelas Mas Rifan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik, sama-sama. Karena sudah 3 pertanyaan, jadi saya tutup untuk sesi 1 pertanyaan. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Rifan. Saya ulangi pertanyaannya. Menurut pendapat kelompok Anda, bagaimana freight forwarder dapat menyusun strategi yang efektif untuk mengatasi kendala tersebut agar tetap mampu memberikan layanan yang efisien, terpercaya, dan kompetitif di pasar global? Dalam praktiknya, freight forwarder berperan penting dalam memastikan kelancaran rantai pasok internasional. Namun, penggunaan multimodal transport darat, laut, dan udara seringkali menghadapi kendala seperti biaya tinggi, perbedaan regulasi antar negara, serta resiko keterlambatan pengiriman. Menurut pendapat, jawabannya ialah dapat menyusun strategi yang efektif untuk menghadapi kendala multimodal transport dengan beberapa langkah. Pertama, optimasi rute dan mode transportasi melalui analisis data logistik sehingga biaya bisa ditekan tanpa mengorbankan waktu pengiriman. Kedua, digitalisasi layanan dengan memanfaatkan platform berbasis teknologi seperti tracking system, real-time, dan integrasi dengan portal pemerintah. Yang ketiga, kemitraan strategis dengan perusahaan transportasi lokal maupun internasional guna menyesuaikan perbedaan regulasi antar negara sekaligus memastikan kelancaran alur barang di berbagai titik transit. Keempat, manajemen risiko dan asuransi kargo yang baik sehingga jika terjadi keterlambatan atau kerusakan barang, pelanggan tetap merasa aman dan percaya pada layanan yang diberikan. Dengan strategi tersebut, freight forwarder tidak hanya mampu mengatasi kendala biaya, regulasi, dan keterlambatan, tetapi juga dapat memberikan layanan yang efisien, terpercaya, dan kompetitif di pasar global. Apakah sudah cukup, Mas Ripan? Baik, sudah cukup Mas Isel. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Mas Ripan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nilam, yaitu menurut kelompok 2, bagaimana cara UMKM bisa tetap melakukan ekspor dengan efisien tanpa terbebani biaya tinggi jasa freight forwarder. Apakah penggunaan solusi berbasis digital seperti integrasi dengan sistem pemerintah, misalnya INSW, bisa menjadi jalan keluar? Jadi, menurut kelompok kami, UMKM tetap bisa melakukan ekspor secara efisien tanpa terbebani biaya tinggi jasa freight forwarder dengan memanfaatkan beberapa strategi. Pertama, UMKM dapat menggunakan layanan logistik skala kecil dengan sistem consolidation atau gabung muatan, sehingga biaya kontainer dan pengurusan dokumen lebih murah dibanding menyewa sendiri. Yang kedua, UMKM itu bisa memanfaatkan jasa PPJK atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang biayanya relatif lebih rendah dibanding full service freight forwarder, terutama jika belum memiliki sistem EDI atau Electronic Data Interchange atau modul PIB, yaitu pemberitahuan impor barang sendiri. Ketiga, pemanfaatan portal dan sistem digital pemerintah Indonesia National Single Window atau INSW dapat menjadi solusi utama karena memungkinkan pengajuan dokumen ekspor dan impor secara online, mempermudah validasi perizinan serta pembayaran pajak atau PNBP sekaligus memberikan transparansi dalam perhitungan kewajiban dan status penyaluran barang. Selain itu, UMKM juga dapat menggunakan platform logistik berbasis digital untuk membandingkan tarif, memilih jalur pengiriman barang yang paling murah, dan mengurus dokumen tanpa perantara yang mahal. Dengan demikian, integrasi digital termasuk melalui INSW dapat menjadi jalan keluar bagi UMKM untuk lebih mandiri, efisien, dan terjangkau dalam menjalankan kegiatan ekspor. Apakah bisa diterima, Mbak Nilam, jawabannya? Baik, Mbak Neni, bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila.
Pertanyaannya itu bagaimana jika fasilitas khusus kepabeanan seperti KIK atau AEO malah dimanfaatkan oleh perusahaan asing yang buka usaha di Indonesia, bukan oleh UMKM lokal. Lalu menurut kalian apakah itu dapat menguntungkan Indonesia atau justru bisa merugikan perusahaan kecil dalam negeri? Eh, Sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya, dapat menguntungkan dan juga merugikan. Jika fasilitas khusus kepabeanan seperti KIT atau kawasan ekonomi khusus dan juga AEO, Authorized Economic Operator, lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan asing, maka ada dua kemungkinan bagi Indonesia. Di satu sisi itu dapat menguntungkan Indonesia karena investasi asing itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan penerimaan negara dari pajak ataupun bea masuk, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun di sisi lain juga kondisi ini juga berpotensi untuk merugikan UMKM lokal. Jika fasilitas kepabeanan hanya dinikmati perusahaan besar, termasuk asing, maka UMKM kita bisa semakin tertinggal karena terkendala biaya logistik, lalu rumitnya prosedur, dan tidak adanya perlakuan khusus. Jadi, secara keseluruhan, pemanfaatan fasilitas oleh perusahaan asing memang memberikan keuntungan makro bagi Indonesia. Tapi untuk memastikan UMKM tidak dirugikan, maka pemerintah juga perlu membuat sebuah kebijakan khusus yang juga memberi ruang bagi UMKM lokal untuk mengakses fasilitas serupa, misalnya lewat insentif kepabeanan berskala kecil, kemudahan prosedur digital, dan juga kuota khusus bagi usaha domestik. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Nabila. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya pada sesi pertama. Kemudian saya buka sesi tanya jawab yang kedua. Langsung saja saya persilahkan ada Mbak Vida pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Dea. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya terdapat resiko tantangan ekspor impor. Salah satunya adalah fluktuasi nilai tukar mata uang. Nah, menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi keberhasilan transaksi ekspor dan impor? Lalu strategi apa yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasinya? Apakah bisa dipahami? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih pertanyaannya. Iya, terima kasih kembali. Kemudian yang kedua ada Mbak Firda, dipersilahkan. Iya, terima kasih Mbak Dea atas kesempatannya. Sebenarnya mohon maaf pakai device-nya Mbak Vida karena saya terhalang sinyal. Jadi saya menyampaikan pertanyaan saya yaitu terkait dengan INSW atau Indonesia National Single Window dalam prosedur atau mekanisme ekspor atau impor kepabeanan. INSW ini menjadi salah satu sistem otomatis dalam prosedur pelaksanaannya di mana INSW ini berfungsi untuk mengurangi birokrasi dan juga praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, meskipun INSW ini sudah berjalan, praktik KKN di sektor kepabeanan itu masih sering terungkap. Salah satu kasus yang menyoroti kelemahan ini adalah atau menyoroti adanya KKN pada sektor kepabeanan ini yaitu kasus impor pakaian bekas yang sempat beredar pada tahun 2024 lalu. Kasus ini melibatkan penyelundupan dan juga manipulasi data impor. Nah, dalam kasus ini, oknum importir itu diduga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait termasuk oknum bea cukai untuk memuluskan masuknya impor ilegal. Berdasarkan kasus-kasus yang ada, menurut kelompok kalian, apakah sistem INSW ini telah sesuai dengan sebagaimana mestinya dan bagaimana efektivitas sistem otomasi e-service kepabeanan seperti INSW ini
dalam mengurangi birokrasi dan praktik KKN yang sering terjadi di lapangan pada saat kegiatan ekspor atau impor berlangsung. Apakah bisa dipahami ya? Baik, sudah bisa dipahami. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama. Untuk yang terakhir dari Mbak Isna, dipersilahkan. Baik, pertanyaan saya berdasarkan materi peran fake worker terdapat poin yang mengungkapkan bahwa di mana salah satu poinnya yaitu forwarder sendiri mengungkapkan secara menangani aspek strategis. Salah satunya mitigasi resiko yang memungkinkan terjadi selama pengangkutan. Nah, perencanaan pengangkatan barang berat di gudang dapat meminimalisir risiko kecelakaan dan kerugian materi, mengingat bahwa kesalahan dalam pengangkatan barang tidak hanya berpotensi menyebabkan cedera serius pada pekerja, tetapi juga dapat mengganggu kelancaran operasional gudang secara signifikan. Bisa dipahami Mbak Dea dan kelompok? Baik, bisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu, teman-teman.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vida. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kelompok kami mengenai fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi keberhasilan transaksi ekspor dan impor, dan strategi apa yang sebaiknya digunakan untuk mengantisipasinya. Menurut pendapat kelompok kami, fluktuasi nilai tukar mata uang memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan transaksi ekspor maupun impor. Bagi eksportir, pelemahan rupiah terhadap dolar bisa menguntungkan karena nilai penjualan dalam rupiah akan meningkat. Akan tetapi, dapat menimbulkan risiko jika biaya bahan baku atau peralatan masih bergantung pada impor. Sebaliknya, bagi importir, pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya pembelian karena pembayaran dilakukan dengan valuta asing, sehingga harga barang menjadi lebih mahal dan bisa menekan margin keuntungan. Situasi ini membuat kestabilan kurs sangat menentukan daya saing produk Indonesia di pasar global. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, perusahaan sebaiknya menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, melakukan lindung nilai melalui kontrak forward, swap, atau opsi mata uang guna mengunci kurs di tingkat tertentu. Yang kedua, diversifikasi pasar dan mata uang sehingga tidak hanya bergantung pada satu jenis mata uang asing. Yang ketiga, menerapkan manajemen kas yang cermat, seperti halnya menyesuaikan waktu pembayaran atau penagihan dengan kondisi kurs yang lebih menguntungkan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produk sehingga perusahaan akan tetap kompetitif meskipun kurs berfluktuasi. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian akibat adanya pergerakan kurs dan dapat menjaga keberlanjutan transaksi ekspor dan impor. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah dapat diterima, Mbak Vida? Iya, bisa diterima. Terima kasih Mbak Rifda. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Isna, yakni berdasarkan peran freight forwarder, terdapat poin yang mengungkapkan bahwa freight forwarder menangani aspek strategis serta mitigasi risiko yang mungkin terjadi selama pengangkutan. Bagaimana strategi perencanaan pengangkatan barang berat di gudang agar dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan kerugian materi. Mengingat bahwa kesalahan dalam pengangkatan barang tidak hanya berpotensi menyebabkan cedera serius pada pekerja, tapi juga dapat mengganggu kelancaran operasional gudang secara signifikan. Jadi, strategi perencanaan pengangkatan barang berat di gudang harus menitik beratkan pada keselamatan kerja dan efisiensi operasional agar risiko kecelakaan dan kerugian material bisa ditekan. Pertama, perusahaan perlu menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas untuk aktivitas bongkar muat, termasuk aturan penggunaan peralatan seperti forklift, hand pallet, atau crane, sehingga pekerja tidak mengangkat barang berat secara manual. Kedua, melakukan pelatihan rutin bagi pekerja gudang tentang teknik pengangkatan yang aman, pengenalan risiko, serta cara menggunakan alat bantu angkat. Yang ketiga, penting untuk menyiapkan layout gudang yang ergonomis, misalnya dengan jalur lalu lintas barang yang rapi, area kerja bebas hambatan, dan pencahayaan yang memadai, agar pekerja lebih mudah memanuver. Dan yang keempat, menerapkan pengawasan dan pemeliharaan berkala pada peralatan angkat untuk menghindari kerusakan mendadak yang bisa menimbulkan kecelakaan. Yang kelima, perusahaan harus menegakkan budaya keselamatan kerja termasuk penggunaan APD, alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, dan sepatu safety. Dengan strategi ini, pengangkatan barang berat di gudang dapat dilakukan dengan aman. Risiko cedera pekerja bisa diminimalisir
dan kelancaran operasional logistik tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan kerugian material maupun hambatan distribusi. Sekian, apakah bisa dapat diterima, Mbak Isna? Bisa, Mbak Putri. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir dari Mbak Firda. Meskipun INSW atau Indonesia National Single Window sudah berjalan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di sektor kepabeanan masih sering terungkap. Salah satu kasus yang menyoroti kelemahan ini adalah kasus impor pakaian bekas yang sempat beredar pada tahun 2024 lalu. Kasus ini melibatkan penyelundupan dan manipulasi data impor. Dalam kasus ini, oknum importir diduga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk oknum bea cukai untuk memuluskan masuknya impor ilegal ini. Nah, berdasarkan kasus tersebut, menurut kelompok kalian, apakah sistem INSW ini telah sesuai dengan sebagaimana mestinya? Dan bagaimana efektivitas sistem otomatis atau e-service kepabeanan seperti INSW dalam mengurangi birokrasi dan praktik KKN tersebut yang sering terjadi di lapangan? Nah, jadi pertanyaannya Mbak Firda ini tentang impor pakaian bekas yang biasanya kita mungkin nyebutnya thrift ya. Jadi menurut kelompok kami, secara konsep INSW ini atau Indonesia National Single Window ini sudah dirancang sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menyederhanakan prosedur ekspor impor, meningkatkan transparansi dan meminimalisasi tatap muka antar importir dengan petugas. Sistem ini mengintegrasi data lintas kementerian atau lembaga dan memvalidasi layanan perizinan secara online, sehingga pada level teknis birokrasi bisa dipangkas dan praktik KKN dapat ditekankan. Dengan otomatisasi dokumen dan validasi digital, peluang manipulasi data seharusnya bisa berkurang. Namun kasus impor pakaian bekas tahun 2024 ini menunjukkan bahwa INSW belum sepenuhnya efektif dalam menghilangkan praktik KKN tersebut. Nah, masalah utama bukan hanya pada sistemnya, melainkan juga pada faktor integritas sumber daya manusianya. Jika oknum importir bekerja sama dengan oknum petugas untuk memanipulasi data atau meloloskan barang ilegal, maka secanggih apapun sistemnya tetap bisa dilemahkan dari dalam. Dengan kata lain, INSW ini sudah sesuai secara prosedural, tetapi efektivitasnya masih terbatas jika tidak diiringi pengawasan yang kuat dan reformasi birokrasi. Untuk meningkatkan efektivitas, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Mungkin yang pertama yaitu memperkuat audit trail digital sehingga setiap transaksi dan perubahan data tercatat serta bisa ditelusuri secara transparan. Yang kedua, menerapkan sanksi tegas kepada oknum aparat maupun pelaku usaha yang terbukti menyalahgunakan sistem. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi publik dan whistleblowing sistem agar laporan pelanggaran bisa ditindaklanjuti secara cepat. Yang keempat, mendorong penggunaan teknologi big data atau AI dalam menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi anomali sejak dini. Jadi secara ideal INSW adalah langkah maju menuju otomatisasi pelayanan kepabeanan. Tetapi efektivitasnya dalam mengurangi birokrasi dan praktik KKN ini masih sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan transparansi serta integritas aparat yang menjalankannya. Bagaimana, apakah dapat diterima atau ada sanggahan, Mbak Firda? Berarti dari kelompok kalian ini, menurut kelompok kalian ini, yang saya tangkap tadi untuk tingkat keefektivitasan INSW dalam tujuannya untuk mengurangi birokrasi dan juga KKN itu belum berjalan sebagaimana mestinya atau sebagaimana tujuan pokok dan juga fungsi yang ada dalam pemberantasan KKN tadi ya Mbak Dia.
Ya, betul sekali. Oke, bisa diterima. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dan juga sesi tanya jawab kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman atas apresiasi pertanyaan yang sudah diberikan. Kita berikan aplaus dulu kepada teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami hari ini yaitu kegiatan ekspor dan impor memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanisme prosedur pengangkutan, ketentuan hukum, dan prosedur kepabeanan yang berlaku. Keberhasilan proses ini ditentukan oleh kepatuhan pada regulasi, kelengkapan dokumen pengelolaan resiko logistik dan keuangan, serta jaminan kualitas produk sesuai standar internasional agar mampu bersaing di pasar global. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Noris.